Shalom, silakan duduk. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, mari kita belajar firman Tuhan. Saudara, kalau kita tidak membiarkan Roh Kudus untuk membawa kita di dalam cara dia berpikir, maka sampai kapanpun juga Tuhan tetap kita konsepkan dengan konsep kita sendiri. Perhatikan kebenarannya anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak membiarkan Roh Kudus membawa kita dalam konsepnya, dalam dimensinya, dalam seluruh keberadaan dia sebagai Tuhan, maka sekian puluh tahun kita menjadi Kristen, hasilnya adalah Tuhan ada di konsep kita, bukan kita ada di konsep Tuhan. Dan ini yang membuat gereja dan orang-orang Kristen tidak bisa melangkah lebih jauh ke arah mana Tuhan menghendaki kita melangkah. Karena kekristenan kita bukan kita masuk dalam konsep Tuhan, tapi Tuhan kita masukkan dalam konsep kita. Nah, hal ini membuat Tuhan tidak lagi menjadi Tuhan atas hidup kita, tetapi Tuhan menjadi pesuruh atau orang yang kita bisa atur untuk begini, untuk begitu. Saya mau tunjukkan saja contoh-contoh kegoblokan kita kalau Tuhan kita masukkan dalam konsep kita. Saudara, sampai hari ini masih cukup banyak orang Kristen dalam kehidupannya yang menganggap kalau mereka sudah rajin ke gereja, ikut kebaktian, sudah aktif dalam pelayanan, dan sudah bisa memberi persembahan lebih daripada rata-rata, maka tanpa disadari orang itu merasa pasti Tuhan nurut kepadaku. Karena aku setia dalam kebaktian, aku setia dalam pelayanan, persembahanku lebih banyak dari yang rata-rata. Ini konsep yang sangat ngawur. Sehingga orang Kristen seperti ini akan beranggapan dan sangat yakin, seyakin-yakinnya. Kalau dia sudah begitu, maka dia minta apa saja, Tuhan pasti akan mengabulkan. Buahnya orang seperti ini adalah suka gampang kecewa dengan Tuhan. Kalau doanya enggak dijawab oleh Tuhan, dia akan kecewa betul-betul. Saudara, ini konsep duniawi. Contoh berikut, siapa yang masih doanya sampai hari ini seperti ini? Kalau mau pergi, apalagi pergi jauh, doanya gini, Tuhan, kami minta jaga rumah ya Tuhan. Kurang ajar betul saudara. Apa Tuhan dikira satpam untuk jaga rumah? Jadi yang doanya seperti itu bertobat. Rumah itu nggak usah dijagai, nggak apa. Kenapa? Kita takut kalau mau pergi, terus rumah kita minta Tuhan jaga. Karena terlalu banyak duit dan harta benda berharga di rumah itu. Nah, rumah orang Kristen nggak boleh ada barang-barang berharga. Firman berkata, jual itu bagi orang miskin. Yang pelit sudah stroke dengar ini dalam nama Yesus. Jadi rumah itu kok usah dijaga. Saya bahkan punya konsep, kalau toh saya di rumah dan ada maling masuk ke rumah, saya nggak akan teriak maling. Cari jiwa itu susah. Ini orang datang sendiri. Jangan diteriakin, jangan diusir. Itu anugerah. Oh, saya berkata serius. Ini pengalaman saya dengan Tuhan. Begitu maling masuk rumah saya akan sambut baik-baik. Selamat malam, apa kabar? Nama saya Daniel. Namamu siapa? Pasti syok maling. Dia bawa pedang pun, bawa parang, saya nggak takut. Mati pun enak kok langsung ke surga. Ngapain repot-repot? Maka itu orang Kristen yang masih takut mati, pasti kok belum Kristen. Dengar itu baik-baik. Jujur, sekian banyak orang yang ada di sini hari ini. Siapa yang masih takut mati? Maka kita belum Kristen. Mati itu indah kok saudara. Nah, cuma satu orang. Yang lain mungkin gak dengar kali itu. Mati itu indah dalam Tuhan. Amin. Jangan takut. Saya punya konsep. Kalau sampai ada orang Kristen takut mati, dia pasti masih punya dosa. Jangan diaminkan ini, gak baik. Karena apa? Kalau kita gak punya dosa, semua sudah dihapuskan. Untuk apa kita takut mati? Nah, begitu maling itu masuk ke rumah, saya akan sambut betul-betul. Langsung saya bicara. Neraka masih buka. Ingat itu. Kalau kamu nyolong, kamu masuk neraka. Kalau kamu minta, kamu selamat. Milih yang mana? Serius ya, mulai hari ini serius ya semua saudara.
Ada maling masuk, jangan kau teriak. Cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Saya ajak dia duduk dulu. Saya akan ngomong pada dia arti hidup. Kamu sudah menikah? Dia jawab, sudah. Saya berkata, apa kamu gak kasihan istrimu? Kalau sampai teman-teman istrimu tanya, mana suamimu? Di penjara, apa gak malu? Kamu egois, mikir diri sendiri, gak mikir keluargamu. Kalau saya tahu dia punya anak, lebih saya marahin lagi. Punya anak gak kamu? Kalau dia bilang punya, pikir baik-baik. Apa anakmu gak malu kalau sampai mereka ditanya teman-temannya, papamu mana? Di penjara karena maling. Pasti maling itu mikir-mikir juga dengar kali itu. Saya akan injili dia. Saya akan ceritakan kasih Yesus yang ajaib. Saya nggak mau tahu dia terima tidak bukan urusan. Saya tanya pada dia setelah saya ngomong soal kasih Yesus. Kamu sekarang butuh barang apa? Untuk apa kamu uang ini? Saya akan tanya baik-baik. Saya akan ajari dia. Mau sampai kapan kamu begini? Saudara, pasti dia akan mikir-mikir. Kalau sudah dapat apa yang saya bisa beri, saya bilang, kalau ada yang milik anak saya, dia nggak boleh minta, kamu jangan minta. Yang lain aja. Sudah selesai, saya dapat. Saya nggak mau dia pulang dulu. Saya tanya, sudah makan belum? Kalau belum makan, saya kasih makan dulu. Habis makan, kenyang, saya nggak mau suruh dia pulang. Saya doakan dia. Pasti nggak balik lagi. Dan dia terima Yesus. Karena ketemu makhluk surgawi dalam hidupnya itu. Amin. Nah, jadi jangan suruh Tuhan jaga rumahmu, goblok. Awas kamu ya, dalam nama Yesus nyuruh-nyuruh Tuhan jaga rumah. Enak saja. Nah, mengapa ada doa-doa seperti itu? Karena konsepnya Tuhan kita bawa masuk ke konsep kita. Bukan kita yang harus masuk ke konsepnya Tuhan. Ini yang kita harus pikirkan baik-baik dalam kehidupan kekristenan kita. Siapa orang Kristen yang anaknya nggak naik kelas baru-baru ini, lalu pakai dua cara atau salah satu di antara dua. Kalau ada bertobat. Satu, ini banyak orang Kristen, orang kaya yang ngaku Kristen tapi belum Kristen. Anaknya dijamin oleh bapaknya. Oh, kamu nggak naik kelas, nggak apa-apa. Papa pindahkan ke sekolah lain. Ini ngajar anak jadi perampok. Kalau anakmu tidak naik, suruh tinggal di sekolah itu. Jangan berkata malu. Tidak. Ini risikomu. Karena kamu tidak belajar baik-baik. Kalau dia nggak naik kelas, jangan sekali-kali cari gurunya, cari kepala sekolahnya. Lalu nyuap. Maka itu bangsa ini penuh koruptor. Karena yang sekarang jadi koruptor maling-maling itu dulu kecilnya begitu oleh bapaknya. Apa-apa pakai duit, apa-apa pakai duit. Sehingga di otak mereka cuma ada duit. Terus begitu kan. Enggak ada yang lain lagi. Itu sebabnya anak-anak Tuhan, mari kita sadar. Jangan bawa Tuhan dalam konsep kita. Tapi bawa kita ke konsep Tuhan. Bisa berkata amin untuk hal ini. Contoh yang terakhir lagi. Dengarkan ini baik-baik. 2 bulan, 3 bulan lagi. Dari Juli, Agustus, September ya 3 bulan lagi masuk bulan puasa. Bulan lebih sama lebaran. Awas kalau sampai ada orang-orang Kristen memberi parcel, entah parcel buah, entah parcel macam-macam sekarang namanya parcel itu. Ngerti ya maksud parcel itu ya? Awas kalau sampai ada orang Kristen memberi parcel kepada orang yang sudah bisa beli. Kaget bukan saya ngomong. Otak ini otak ngawur. Maka itu negara rusak. Negara koruptor betul-betul Indonesia. Sejak zaman itu hutang dibilang bantuan. Maka itu caan seenak karena bantuan bukan hutang. Lalu orang-orang Kristen nyuap pejabat. Dengar baik-baik. Awas kalau ada orang Kristen Lebaran dan Natal tahun ini memberi kepada orang yang bisa beli. Itu kejahatan. Yang jual parcel minta maaf saja. Kalau ngomong. Setuju? Mengapa sudah tahu orang bisa beli kok kita beri? Kalau kita mau memberi, harus memberi orang yang tidak bisa beli. Katakan amin. Ini kekristenan yang benar. Maka itu jangan coba-coba anak nggak naik, anak nggak lulus, kita nyuap ke sekolah supaya dinaikkan atau dipindahkan ke sekolah lain. Jangan sekali.
Anak-anak kita harus belajar bertanggung jawab. Shalom, silakan duduk. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, mari kita belajar firman Tuhan. Saudara,